Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Om Swastiastu. Om Awikenam Astu Namo Buddhaya. Materi pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti kali ini yaitu Tatwam Asi dalam cerita Itihasa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa mampu memahami ajaran Tatwam Asi. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep Tatwam Asi dalam cerita Itihasa. Nah, untuk selengkapnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Tatwam Asi dalam cerita Itihasa. Memahami ajaran Tatwam Asi. Tatwam Asi berasal dari bahasa Sanskerta. Tatwam Asi berasal dari kata tat artinya ia, tuam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi, Tatwam Asi adalah ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Tatwam Asi adalah ajaran moral yang bernafaskan agama Hindu, yang mengajarkan kita bahwa ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Ajaran Tatwam Asi menuntun kita memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain, karena menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Contoh sikap Tatwam Asi. Gambar 1 yaitu menolong korban banjir. Gambar kedua, menolong orang menyeberang jalan. Gambar ketiga, menolong teman dalam kesusahan, tanpa membedakan agama, ras, dan golongan. Dengan menjalankan ajaran Tatwam Asi, akan tercipta kerukunan, keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan, yang juga merupakan konsep ajaran Trihitekarana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan parayangan. Yang kedua, manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan. Yang ketiga, manusia dengan alam yang disebut palemahan. Ajaran Trihitekarana ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini. Yang pertama, parahyangan, dengan rajin sembahyang dan menjalankan ajaran Dharma. Yang kedua, pawongan, dengan saling membantu ketika teman dalam kesusahan. Yang ketiga, palemahan, yaitu dengan menjaga alam, seperti tidak membuang sampah ke sungai. Lanjut materi B, yaitu konsep Tatwam Asi dalam cerita Itihasa. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Secara garis besar, Itihasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Konsep Tatwam Asi dalam cerita Mahabharata. Kunti dan para Pandawa keluar dari Gua Gala-Gala. Ketika Pandawa beristirahat di bawah pohon beringin, baunya tercium oleh raksasa Hidimba. Ia menyuruh adiknya Hidimbi menangkap para Pandawa untuk dijadikan santapan. Hidimbi pun melihat Bima yang sedang duduk. Melihat kegagahan Bima, Hidimbi pun jatuh cinta. Ia ingin menjadikan Bima sebagai suaminya. Melihat adiknya berbicara dengan Bima, Hidimba menjadi marah. Terjadilah perkelahian sengit, dan Bima berhasil membunuh Hidimba. Setelah terbunuhnya Hidimba, Dewi Kunti menyuruh Bima untuk mengambil Hidimbi untuk dijadikan istri. Setelah setahun berlalu, Hidimbi pun melahirkan seorang putra laki-laki yang gagah dan diberi nama Gatotkaca. Ajaran Tatwam Asi dalam cerita ini tentang siapa yang menabur kejahatan, hal buruk juga yang akan dituai, seperti raksasa Hidimba yang ingin memangsa keluarga Pandawa. Akhirnya raksasa Hidimba pun yang terbunuh. Lanjut konsep Tatwam Asi dalam cerita Itihasa. Diceritakan, Rama diungsikan ke hutan Dandaka selama 14 tahun. Sita menyatakan akan mengikuti Rama pergi ke hutan. Semula,
Rama tidak mengizinkan Sita ikut ke hutan, karena dia tidak sampai hati melihat Sita menderita dalam hutan. Sita bersikeras untuk ikut ke hutan dengan alasan seorang istri harus selalu berada di samping suaminya dalam suka maupun duka. Laksamana juga bersikeras untuk ikut, dengan alasan ingin bersama Rama menghadapi segala sesuatu di dalam hutan. Dengan demikian, berangkatlah mereka bertiga menuju hutan Dandaka. Ajaran tatvamasi yang terkandung dalam cerita ini tentang kesetiaan dan rasa persaudaraan di mana istri dan saudara harus menemani baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah, anak-anak, kesimpulan materi pembelajaran hari ini yaitu tatvamasi mengajarkan tentang kesusilaan, yaitu perbuatan yang baik dan benar menurut Dharma. Tatvamasi pada hakikatnya mengajarkan manusia itu sama, sehingga sifat tenggang rasa kebersamaan, simpati, dan empati harus dikembangkan, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang nantinya akan terwujud kehidupan yang harmonis, rukun, dan bahagia. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.